Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an wa amarna bil i'tisami bih. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladzi arsalahu bil wahyaini wa amarna an nattabi'ahu fi kulli umur wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi sunnatihi waltazama hadiyahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memuja dan memuji Allah, bersyukur atas segala limpahan rahmat dan karunia yang masih Allah berikan kepada kita. Selain kita menyadari bahwa kita tidak akan pernah bisa mengetahui secara pasti sampai kapan nikmat yang tengah kita rasakan ini masih Allah berikan kepada kita. Apalagi nikmat yang paling mahal itu adalah nikmat hidayah, keistiqomahan dalam kita melakukan ketaatan. Dan berapa banyak orang yang berubah dan bertukar kondisinya ketika dia lupa menyadari bahwa sesungguhnya kita bisa melakukan amalan soleh. Salah satu itu merupakan nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayah. Dan itu bukan karena kehebatan kita, bukan karena usaha keras kita saja, tapi lebih daripada itu adalah merupakan taufik daripada Allah. Itulah sebabnya kenapa Nabi mengajarkan kita selalu berdoa, melakukan amalan soleh. Bahkan selesai sholat Nabi ajarkan kita beristighfar. Agar apa? Agar seorang mukmin ketika berhasil melakukan sebuah amalan soleh, dia tidak memuji dirinya, tapi dia memuji siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apabila seseorang berhasil melakukan amalan soleh dan ketika itu dia memuji dirinya, maka sesungguhnya dia sudah masuk kepada perangkap syaitan. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang Allah utus dengan segala bentuk kesempurnaan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkat kata Bapak Ibu, petunjuk yang diajarkan oleh Rasulullah itu sempurna. Yang tidak sempurna itu adalah pengetahuan kaum muslimin terhadap petunjuk Nabi itu. Yang tidak sempurna itu adalah pengamalan kaum muslimin atau tauladan daripada kaum muslimin terhadap petunjuk yang telah sempurna itu. Apalagi di zaman sekarang Bapak Ibu, sering kita ingatkan, muncul orang-orang yang super berani. Apa itu super berani? Titelnya ustadz, titelnya ulama, titelnya kiai dan lain sebagainya, tapi seakan-akan muncul keberanian yang tak pernah ada di zaman lampau. Keberanian itu bahwa dia berani untuk mengedit, mengkritisi, jangankan hadis-hadis Nabi, ayat Al-Quran pun mereka berani untuk mengkritisinya.
Sehingga beberapa banyak ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang harus beliau sesuaikan dengan isi kepalanya, walaupun dia tidak memiliki landasan kecuali logikanya saja. Nah, oleh sebab itu dua renungan ini harus menjadi motivasi kita untuk selalu mewujudkan ketakwaan. Renungan tunduk dan patuh kepada Allah, dan renungan untuk selalu berusaha kuat mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya selalu mengingatkan Bapak Ibu, tantangan umat Islam di zaman sekarang itu sangatlah besar. Termasuk orang-orang yang sudah rajin, atau katakanlah bahasa standarnya orang-orang yang sudah ingin melakukan atau melaksanakan agama ini dengan baik. Kalau sebagian yang muda-muda menyebutnya orang-orang yang sudah hijrah. Hijrah maksudnya apa? Hijrah dari kurang taat menjadi taat. Juga ada tantangan. Dan berapa banyak kita dengar di zaman sekarang standar kebenaran itu Ustadz Fulan. Apa yang dikuatkan oleh Ustadz A, maka itu yang kita pegang. Kalau ada yang berbeda dengan Ustadz A, maka itu salah. Banyak enggak Bapak Ibu yang seperti ini sekarang? Banyak. Bahkan orang-orang Bapak Ibu kita yang hadir di muslimin ini masih punya peluang untuk melakukan sebuah hal yang keliru. Maksudnya muslim ini kan kita termasuk ya masjid yang aktif dalam pengajian. Apabila kita tidak memahami agama ini secara utuh. Oleh sebab itu Bapak Ibu, selalu kita ya berdoa kepada Allah agar kita mampu mengikuti wahyu Allah, mampu mengikuti hadis Rasulullah sebagaimana yang Allah kehendaki, sebagaimana yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sebagaimana yang kita kehendaki. Nah, ini butuh Bapak Ibu, butuh kita membudayakan menambah ilmu. Sebagai renungan ini Bapak Ibu, terutama yang muda-muda ini, sebelum kita lanjutkan kajian kita. Kenapa yang muda-muda? Kami yang tua memang kenapa Ustaz? Biasanya kadang-kadang ya kalau umur kita sudah bertambah, kadang-kadang untuk belajar secara intensif seperti belajar di bangku kuliah agak sulit. Tapi kalau ada yang mau silakan. Renungan. Berapa tahun Bapak Ibu mengaji? Ada yang sudah belasan tahun, bahkan ada yang sudah puluhan tahun. Enak. Coba tanya diri kita. Bagaimana kita atau bagaimana perangkat atau pengetahuan keilmuan kita tentang usul fikih, tentang mustalah hadis, tentang ilmu Quran, ilmu-ilmu dasar yang sangat penting dan berguna. Saya berikan contoh sederhana misalnya. Ini Bapak Ibu, bukan untuk kita jawab di umum ya. Coba tanya, dah sering enggak mendengar istilah hadis sahih, hadis dhaif? Sering. Coba kalau kita misalnya tanya, apa standar ulama mengatakan hadis itu sahih? Saya yakin mungkin lebih dari 50% masih yang sudah mengaji 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, saya yakin masih ragu menjawabnya. Kenapa? Nah, saya dari dulu mengajak ya, terutama yang masih punya kemampuan untuk belajar secara runtun, antum tidak boleh hanya mencukupkan tabligh akbar Ustaz Fulan datang. Silakan datang, enggak boleh ya, mencukupkan itu saja. Karena ilmu kita itu tidak akan runtun, tidak akan bertangga, comot-comot di kepala kita. Sehingga akibatnya, di antara akibatnya itu adalah munculnya kefanatikan. Itu sudah pasti. Semua kita membaca tidak boleh fanatik, tidak boleh ini, tapi prakteknya seperti itu. Dan mohon maaf kalau saya mengatakan berapa banyak ketika kita mengkritisi ya sebagian orang-orang yang beragama berdasarkan mengikut guru di zaman lampau tanpa ada membaca, tanpa apa. Bahkan model Bapak, kami dari guru kami model itu sejak dulu. Dan berapa banyak orang yang sudah mengaji juga melakukan hal yang sama.
Ambo kalau ndak Ustaz tuh ndak yakin, bro. Sama. Sikap dan hasilnya sama. Kenapa? Karena mereka tidak mengamalkan ya, atau belum maksimal lah mengamalkan dasar-dasar keilmuan. Nah, termasuk topik yang kita sedang bahas tentang fikih khilaf. Dan saya selalu mengatakan topik fikih khilaf ini salah satu topik yang sangat dibutuhkan di zaman sekarang, di saat kadar keilmuan kaum muslimin secara umum itu menurun, baik yang ulamanya maupun yang jamaah. Berapa banyak sebenarnya permasalahan itu di kalangan sahabat atau di kalangan tabi'in atau di kalangan para imam, merupakan permasalahan yang adem, tapi di zaman sekarang menjadi permasalahan yang rame, kata orang. Berapa banyak mungkin permasalahan itu sebenarnya masuk wilayah yang khilaf sa'ir, tapi sekarang dianggap seakan-akan tidak ada yang benar kecuali satu pendapat. Kadang-kadang muncul sebuah pertanyaan dari yang muda-muda ini ketika kita misalnya berikan pengajian, Ustaz, tanya satu, silakan. Kebenaran itu tunggal atau banyak, Ustaz? Berangkat dari situ, ya, kebenaran itu tunggal atau banyak? Kalau kita jawab, kebenaran itu Allah yang Maha tahu, cuman kita mencari indikasinya. Nan batu Ustaz puasa hari Sabtu atau puasa hari Akad? Pusing kita akan menjelaskan. Kedua-duanya pasti ada alasannya. Anda yakin bahwa yang paling benar itu puasa hari Sabtu, silakan. Tapi Anda tidak punya hak untuk merendahkan, melecehkan orang yang berpuasa besoknya. Anda lebih yakin dengan dalil-dalil yang lebih tepat bahwa puasa itu hari Ahad, silakan. Tapi Anda tidak punya hak untuk menganggap orang yang berpuasa hari Sabtu itu salah. Atau kalau salah bisa saja mungkin. Jangan merendahkan, jangan seperti yang saya sampaikan di Kamis lalu. Kadang-kadang bahasanya ya, berpuasa di hari Syak haram dan puasanya tidak diterima. Selamat berpuasa di hari haram, semoga Allah tidak terima puasanya. Ini ngapain kita ngomong seperti ini? Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, adab khilaf yang pertama itu adalah sudah kita jelaskan, kita jemput sedikit. Ya, mengetahui apakah topik yang sedang diperbedakan ini termasuk wilayah khilaf sa'ir atau khilaf ghairu sa'ir. Maksudnya, ada sebuah permasalahan yang sedang kita perbedakan ini, apakah masuk wilayah perbedaan yang boleh atau diperbolehkan secara syariat? Apa tolak ukur bahwa perbedaan ini diperbolehkan secara syariat yang disebut dalam bangku kuliah dengan istilah khilaf sa'ir atau khilaf mu'tabar? Apa standarnya? Apa maksud khilaf sa'ir atau khilaf mu'tabar ini Bapak Ibu? Perbedaan pendapat yang dibolehkan. Sa'ir itu boleh artinya. Mu'tabar yang dipandang, yang dianggap. Artinya apa? Perbedaan yang mungkin saja terjadi dan diperbolehkan di dalam syariat, ya, dia terjadi. Standarnya adalah salah satu di antara dua. Kalaupun nanti kita berikan penguatannya dengan hal ketiga. Yang satu, standarnya apa? Dalil yang sama dipahami berbeda, sedangkan masing-masing pemahaman ini tidak bertolak belakang dengan dalil yang lain. Contoh yang ringan-ringan sajalah, Bapak Ibu, mengenai bulan Ramadan ini. Saya ulangi lagi, kemarin kita sudah sampaikan. Bolehkah kita mengikuti negeri lain berpuasa? Itu pendapat para ulama, lebih dari dua pendapat, tapi yang populer dua pendapat. Ketika kita lihat dalil yang digunakan itu sama. Sebagian mengatakan boleh. Maka ini merupakan pendapat jumhur ulama. Artinya ingin puasa dengan ru'yahnya orang Malaysia atau ru'yahnya orang Saudi, boleh menurut jumhur fuqaha. Mana dalilnya?
kesimpulan dalilnya bahwa kaum mukminin, orang-orang beriman yang dikhitab, yang dialamatkan kepadanya perintah berpuasa, itu tidak ada pembagiannya muslimin kota ini, negara ini, negeri ini, atau muslimin, ya. Tidak. Selama ada sebagian kaum muslimin yang terbukti, ya, melakukan ru'yah dan ru'yahnya itu thabitah, terbukti, maka kaum muslimin yang lain wajib ikut mengikutinya. Itu kesimpulan. Tapi sebagian lain tidak, ada tambahan dalil. Hadis Ibnu Abbas yang kita bacakan di pekan yang lalu. Tapi di situ ada 2 dalil loh Bapak Ibu. Ada 2 pelajaran dari dalil itu. Ya, kita ulangi sedikit hadis dalam Sahih Muslim. Bedanya ru'yah Muawiyah radhiyallahu anhu yang sedang berada di Syam dengan ru'yahnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang sedang berada di Madinah. Ibnu Abbas mengatakan, enggak, saya tidak akan ikut ru'yahnya ya Muawiyah. Fuqaha mengatakan karena beda negeri antara Syam dengan Madinah, maka dia ya boleh masing-masing negeri itu. Bahkan sebagian menguatkan, lebih kuat pendapat yang mengatakan masing-masing negeri itu ru'yah. Muawiyah waktu itu apa posisinya Bapak Ibu? Khalifah, lebih besar daripada presiden. Ibnu Abbas posisinya waktu itu apa? Salah satu di antara masyarakat rakyat, walaupun dia ulama. Ditanya oleh Quraib, ala taktafi bi ru'yati Muawiyah wa siyamihi? Wahai Ibnu Abbas, endakkah engkau mencukupkan dengan ru'yahnya Muawiyah dan mengikuti puasanya Muawiyah? Apa jawab Ibnu Abbas? La hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak, beginilah Nabi menyuruh kita. Kalau dalam ilmu mustalah hadis Bapak Ibu, sesuatu yang disebut oleh para sahabat hakadha amarana, kalimat-kalimat amarana atau ahidna fi ahli Rasulillah, ini namanya hadis mauquf tapi hukumnya marfu'. Apa maksudnya itu? Ucapannya ucapan sahabat tapi kualitasnya adalah bersumber dari Nabi. Karena dia bukan wilayah untuk berijtihad. Walaupun tidak bisa kita pungkiri, tak sedikit para ulama kita mengatakan untuk menjaga kemaslahatan umum kaum muslimin, sebaiknya kaum muslimin mengikuti saumnya pemerintah atau bahasanya hakim, penguasa, pemimpin. Tapi ini bukan pendapat satu-satunya. Kalau kita jadikan pendapat hanya satu, yang seperti yang sudah kita kupas, siapa yang ikut pemerintah puasanya sah, siapa yang tidak ikut pemerintah tidak sah puasanya. Nah, coba bilang sama Ibnu Abbas, tidak sah puasa Ibnu Abbas. Karena tidak mau ikut puasanya Muawiyah yang merupakan khalifah. Jadi ranah khilaf itu sebenarnya bukan ranah yang harus kita persempit. Silahkan kita mungkin memiliki keyakinan bahwa pendapat A ini menurut saya yang lebih kuat dengan pemaparannya, dengan dalil-dalilnya. Silakan. Dan bahkan itu diperintahkan oleh para ulama kita, wajib bagi seseorang, baik dia alim maupun dia awam, untuk memegang pendapat yang dia pandang kuat. Ya. Tapi sebelum kita menentukan, itu yang kita katakan tadi, kita harus punya pengetahuan apakah yang sedang diperbedakan ini termasuk wilayah permasalahan yang boleh diperbedakan. Salah satu tolak ukurnya, satu lagi tambahan penguat Bapak Ibu adalah, ada enggak perbedaan ini di kalangan para sahabat atau tabi'in atau tabi'at tabi'in atau imam a'immah mu'tabarin, imam-imam yang dipandang seperti a'immah arba'ah atau a'immah sittah, seperti imam yang berempat dalam bab fikih atau imam yang berenam dalam bab hadis. Artinya
ada enggak permasalahan ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para sahabat dulu atau tabi'in atau tabi'at tabi'in atau imam-imam yang terpandang yang nama-nama mereka sampai detik sekarang masih dinukilkan dalam bab permasalahan pendapat dalam agama. Setelah melihat dalil tadi, jadi bukan ucapan imam saja, tapi masing-masing imam itu ya, walaupun kita bisa pastikan 100% a'immah mu'tabarin, apalagi sahabat tabi'in, mereka itu tidaklah melakukan atau berfatwa kecuali untuk kemaslahatan agama dan kaum muslimin, dan mereka sekuat tenaga berusaha untuk mengikuti dalil. Seandainya mereka tidak mendapatkan dalil, biasanya ucapan mereka kunci seperti ini lebih kurang. Apabila di kemudian hari pendapatku ini kalian temukan bertolak belakang dengan kitab Allah dan dengan sunnah Rasulullah, tinggalkan pendapatku. Ikuti kitabullah dan ikuti apa? Sunnah Rasulullah. Begitu hampir semua para ulama zaman lampau mengucapkan kalimat itu. Tapi kalau tidak masuk, kalau kita tidak mengetahui atau na'udzubillah, kalau kita tidak memperdulikan permasalahan ini masuk permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama sejak zaman lampau, akhirnya muncullah sebagian orang, ulama bukan, alim bukan, tapi dia seakan-akan lebih mengerti daripada orang yang alim dengan yang ulama. Dan yang satu lagi Bapak Ibu, yang kita ingatkan, kadang-kadang berentet kepada apa? Tajamnya lisannya. Kalau bahasa sebagian orang awak apa? Acok talonsong. Kalau acok talonsong lain namuh mundur, sudah tidak ada. Kau sudah talonsong namuh mundur. Oh dia lah talonsong, malu mundur. Jadi permasalahan agama. Tapi perlu kita ketahui ya, bahwa hal-hal yang sudah pasti qat'iyud dalalah di dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi ini tidak wilayah khilaf lagi ya. Tidak masuk kepada daerah khilaf. Kemudian sebagian ulama juga mengatakan, dan itu pendapat yang lebih kuat, ijma'nya para sahabat itu tidak masuk wilayah khilaf. Tapi lebih daripada itu dia masuk kepada wilayah khilaf. Dhaniyud dalalah dalam Al-Quran atau hadis Nabi. Apa dhaniyud dalalah itu? Singkatnya, ayat atau hadis yang bisa memiliki penafsiran lebih daripada satu. Ini wilayah khilaf. Ya, ini wilayah khilaf. Tapi kata Allah misalnya aqimus shalah, ini tidak wilayah khilaf. Kalau ada khilaf di sini berarti ini keliru. Dirikanlah solat. Yang dimaksud. Misalnya ini kalimat ini, ayat ini. Aqimis shalah li dzikri. Dirikanlah solat untuk mengingatku. Muncul pendapat bahwa yang paling penting itu mengingat Allah. Sehingga enggak solat. Ada enggak pemahaman ini Bapak? Ada. Nah, ini tidak masuk kepada wilayah khilaf. Tapi kalau kita misalnya ya membaca ayat misalnya seperti ini ya, wa in kuntum marda au ala safarin, kalimat ala safarin ini terjadi khilaf dalam memahami kalimat ala safar ini. Apa khilafnya? Berapa jarak safar yang dibolehkan? Terjadi perbedaan pendapat. Ya. Berapa jarak safar kalau dalam berpuasa atau dalam mengqasar salat atau dalam menjamak salat? Terjadi aqwal indal ulama yang beberapa pendapat yang semuanya itu bersandarkan pada dalil. Tugas kita yang memiliki ilmu adalah berusaha sekuat tenaga untuk mengetahui mana pendapat itu yang lebih kuat. Dan juga kita kaum muslimin juga seperti itu. Tapi ditambah nih pakai tapinya. Tapi kita tetap berusaha menghormati, menghargai pendapat yang dikuatkan oleh orang lain yang berbeda dengan yang dikuatkan oleh kita. Boleh kita menyampaikan
pengarahan, penjelasan bahwa pendapat yang lebih kuat adalah ini dalilnya, silakan dan itu baik. Tapi saya merindukan, sering saya ulang-ulang, saya merindukan ustadz-ustadz di zaman sekarang menurut saya wajib menambah ya imbuhan. Apa imbuhannya? Imbuhannya kita seru pada kaum muslimin. Ini pendapat yang kuat, yang saya pelajari, yang saya yakini. Tapi sebagai kita kaum muslimin, usahakan jangan sampai menganggap ini satu-satunya pendapat. Tolong hargai, tolong dengar juga pendapat orang yang berbeda dengan yang saya sampaikan. Jangan kita langsung mengklaim dia salah. Ambo yakin kalau para ustadz zaman sekarang nyinyir dalam tanda kutip mengingatkan itu, kualitas umat itu akan semakin membaik. Tapi kalau dia tidak menyampaikan itu yang saya bilang. Apalagi Bapak Ibu, hati-hati di zaman sekarang. Kadang-kadang mohon maaf, ini agak saya mengingatkan kembali. Ketika ketika membahas ini Bapak Ibu, kadang-kadang ada juga renungan untuk mundur, untuk tidak membahasnya. Tapi pada akhirnya saya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga niat yang ada di dalam hati ini kalaupun tidak dibaca oleh kaum muslimin, tapi Allah Maha tahu. Kadang-kadang kalau kita membahas permasalahan seperti ini, kadang-kadang banyak orang tersinggung. Seakan-akan kita sedang menyerang orang-orang tertentu atau kelompok-kelompok tertentu. Tidak. Saya ingin yakinkan kita membahas ini adalah untuk renungan kita bersama. Saya tidak sedang membahas kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D. Enggak. Karena salah satu permasalahan umat Islam di zaman sekarang itu afiliasi, Pak. Nah, cila Ustaz tuh tidak ngaji pasti awak siangkan ini. Karena dia memahaminya dengan kacamata afiliasi. Tidak murni lagi dalam masalah keilmuan. Dan saya mengatakan, ya Allah, bimbing kami bahwa kami ingin mencari kebenaran, kami ingin mengamalkan petunjuk-petunjuk ayat-Mu, petunjuk-petunjuk Rasul-Mu semaksimal mungkin. Segala pelanggaran yang kami lakukan, ya Allah, bimbing kami untuk mampu meninggalkannya. Salah satu dilema kaum muslimin itu afiliasi zaman sekarang Bapak Ibu. Sehingga dengan afiliasi itu diukur kebenaran. Dan tidak banyak atau mungkin masih banyak kaum muslimin yang mungkin terjebak dengan afiliasi itu. Kami aja sering ditanya, Ustaz di mata gak Ustaz pesonanya? Saya selalu katakan, kami adalah orang-orang yang beriman yang selalu berusaha mengikuti firman Allah dan petunjuk Rasulullah sekuat tenaga. Ana mau kelompoknya, enggak ada namanya Muslim. Titik. Walaupun barangkali para ulama membolehkan tambahan-tambahan kepada nama Islam, tujuannya baik. Tapi Bapak Ibu, saya mengajak kita merenung. Tidakkah afiliasi di zaman sekarang itu merusak sesama kaum muslimin? Kalau bahasa Sumba bagara-gara, mohon maaf Bapak Ibu bagara-gara. Sama saji lagi tapi bahasa pondak. Ya Pak? Sama salat satu saf. Tapi bahasa pondak. Apa penyebab salah satunya? Beda afiliasi. Lalu kita tidakkah menyadari misalnya ayat-ayat Allah atau hadis-hadis Nabi yang menyuruh kita menjaga keakraban sesama muslim. Makanya dalam Al-Quran atau dalam hadis, ini renungan Bapak Ibu dalil-dalil tentang mukmin atau muslim Allah sampaikan atau Rasulullah sampaikan bahasanya cuma mukmin atau amanu atau muslimun atau muslim. Tidak ditambah lagi. Misalnya al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain. Kan tidak ada embel-embel yang lain. Prakteknya di zaman sekarang sebagian, semoga kita Allah lindungi tidak melakukan hal itu. Muslim yang afiliasinya sama dengan saya, saudara dengan muslim yang sama. Tapi kalau sudah beda afiliasi, kadang-kadang saya tidak bisa mengamalkan konsep persaudaraan karena sudah beda afiliasinya. Subhanallah.
Coba kita merenung dalam hati kita, bagaimana kita menghadapi Allah dengan pemahaman atau pengamalan seperti ini. Masalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim, misalnya kata Rasulullah, perumpamaan orang-orang beriman, enggak dibedakan berimannya fasik atau saleh atau yang baik dan lain sebagainya. Tapi Rasulullah katakan mukminin, orang beriman itu kalau dalam berkasih sayang itu apa? Sama. Ini yang sering saya sampaikan sejak zaman kuliah. Tetangganya sakit, susah, dia nggak tahu. Tapi tetangganya yang tetangga sepemikiran, bukan tetangga jasad. Jauh tuh rumahnya, 5 kilo, 10 kilo, sakit, dia tahu. Diberikan, dijenguk, dibantu segala macam. Sementara tetangga rumahnya tidak mau tahu dia. Nah, inilah dilema sebagian kaum muslimin di zaman sekarang. Padahal definisi tetangga yang disebut oleh Rasulullah apa? Tetangga pemikiran. Tidak. Selama dia, bahkan orang kafir jadi tetangga kita, ada haknya. Betul nggak? Apalagi dia orang beriman. Nah, ini fenomena yang sering kita temukan. Akibat apa? Salah satu penyebabnya karena sebagian kaum muslimin itu tanpa baik dia sadari atau tidak larut dalam afiliasi. Ngaji yang mau ngaji tapi dengan ustadz yang afiliasi dengannya. Kalau tidak afiliasi ustadz tidak. Walaupun yang keluar dari mulutnya sunnah juga, hadis juga, pindah. Atau mungkin buat kelompok-kelompok pengajian. Ya. Dan berapa banyak petunjuk Allah atau petunjuk Rasulullah di zaman sekarang seakan-akan dijadikan ciri khas afiliasi tertentu. Ada saudara-saudara kita, semoga Allah berikan mereka taufik, semoga Allah berikan mereka keberkahan, menjelaskan pentingnya bab-bab akidah, menjelaskan pentingnya umat ini meluruskan permasalahan tauhid. Sebagian orang menilai apa? Itu tanda ustaz fulan. Itu kelompoknya itu. Subhanallah. Kita tidak lagi memahami bahwa permasalahan itu adalah permasalahan penting yang oleh sebab itulah Allah mengutus para nabi dan para rasul. Akibat apa? Akibat afiliasi. Ada orang yang menjelaskan permasalahan pentingnya menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan segala ini, membicarakan tentang jihad dan lain sebagainya, membicarakan pentingnya kita ya berperang di jalan Allah. Nah, itu tanda kelompok ini. Betul nggak Bapak Ibu? Itulah kondisi kekinian kita. Maka penting kita kembali sebagai renungan Bapak Ibu dalam surat At-Taubah ayat 100. Ini salah satu ayat yang Allah langsung memuji sebuah nama tambahan selain mukmin dan muslimin. Ya. Allah katakan as-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar. Orang-orang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajir dan ansar. Saya bertanya kepada Bapak Ibu, semoga ini kita tutup sedikit. Ada ndak namo afiliasi yang kita dengar di zaman kini yang mendapat pujian dari Allah atau Rasulullah seperti pujian kepada muhajirin dan ansar? Ada nggak? Baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis-hadis Nabi. Ada Bapak Ibu? Tidak ada. Afiliasi yang Allah puji atau Rasulullah puji bahkan banyak itu adalah muhajirin dan ansar. Baik. Artinya bahwa kalimat atau sebutan muhajirin dan ansar merupakan yang sangat Allah puji dan sangat dipuji oleh Rasulullah. Mari kita simak dalam Sahih Bukhari Bapak Ibu. Ketika ada terjadi permasalahan seorang muhajirin dengan ansar, ini singkat ceritanya, pokoknya bermasalah, terjadi pertengkaran disebabkan oleh permasalahan tertentu. Yang ansar mengatakan seperti ini, ya lal ansar, ya lal ansar. Yang muhajirin mengatakan apa? Ya lal muhajirin. Ya, wahai orang-orang ansar. Intinya apa? Dia ini menumbuhkan, saya ini bermasalah dengan orang-orang muhajirin. Ayo kita sesama ansar nih.
Kemudian orang muhajirin menimpali, ya lal muhajirin. Ya, wahai orang-orang muhajirin. Terdengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, abi da'watin jahiliyah. Dalam riwayat lain disebutkan wa ana baina adhhurikum. Ya Rasulullah, mana dakwah jahiliyah? Yang kami pakai itu nama muhajirin, nama ansar. Yang diangkat itu nama muhajirin dan nama ansar, tapi Nabi menyebutnya dakwah jahiliyah. Kebiasaan orang-orang jahiliyah. Kenapa? Para ulama kita menjelaskan, karena di balik penyebutan nama itu ada kefanatikan kepada afiliasi itu. Dia tidak lagi murni seperti yang Allah inginkan, muhajirin dan ansar, tapi sudah ya ingin mengotak-ngotak kaum muslimin, ingin terjadinya permasalahan di tengah-tengah kaum muslimin dengan nama muhajirin dan ansar. Nabi sebutkan dengan bahasa yang keras, bid'ah jahiliyah. Ini renungan apa ini? Nah, saya menghimbau, mengajak, kalau seandainya kita mampu sekuat tenaga, jangan sampai kita lebih mengutamakan ya nama-nama kita, nama-nama afiliasi kita, tapi usahakan kita murni. Ayo kita sebagai sesama muslim mengikuti petunjuk Allah, mengikuti petunjuk Rasulullah. Kelompok aku Ustaz, tidak ada kelompok. Kelompok adalah umat Nabi Muhammad SAW. Tapi kebenaran Islam itu tidak bisa dipungkiri, harus berdasarkan petunjuk Rasulullah SAW. Tidak boleh minakawa surah. Itu harga mati. Dan saya membayangkan di zaman lampau kok nggak ada nama-nama, kecuali kalau orang-orang yang sudah jauh melenceng. Ada Syiah, ada Murji'ah, ada Khawarij yang sudah jauh melenceng. Itu boleh. Tapi hati-hati nih, jangan sampai ada kesalahan yang belum kita pelajari lalu kita pakai ya hal-hal yang seperti ini. Baik. Ini poinnya. Berarti kita harus mengetahui khilaf sa'igh. Kalau permasalahan itu masuk ke wilayah khilaf sa'igh, maka adab yang harus kita pakai adalah adab-adab yang diajarkan oleh para ulama kita sejak zaman sahabat, bahkan diajarkan oleh Rasulullah. Yang pertama apa? Tidak boleh kita langsung menyalahkan orang lain kalau dia termasuk khilaf sa'igh. Itu yang dimaksud oleh para fuqaha, la inkar fil khilaf. La inkara fil khilaf. Tidak boleh mengingkari permasalahan yang diperbedakan. Maksudnya dalam permasalahan khilaf sa'igh tidak boleh ada dipakai kelonggaran apa Ibu. Ada pula permasalahan di zaman sekarang seperti ini. Yang paling penting sekarang persatuan kaum muslimin. Tidak usah baca-baca permasalahan yang khilaf dulu. Kita fokus saja perbedaan. Kita fokus saja membangun kesatuan umat. Nah, ini juga tidak boleh selebar ini, karena ada permasalahan-permasalahan tertentu justru harus tawasau bil haqqi, tawasau bis sabr. Ya. Ini mengatakan bahwa apa misalnya? Ini mengatakan misalnya bahwa ya, hadis-hadis ahad itu tidak bisa dijadikan dalil. Katanya. Sementara kita memegang pendapat jumhur bahwa hadis ahad itu ya bisa menjadikan landasan hukum. Nah, ini perlu diingatkan, sebab kalau kita pakai pendapat hadis ahad tidak bisa dijadikan dalil, terutama dalam permasalahan akidah, berapa banyak permasalahan agama yang akan tertinggal. Artinya apa? Ada perbedaan pendapat yang tidak wilayah khilaf sa'igh. Nah, ini yang kedua. Ada namanya khilaf ghairu sa'igh atau khilaf ghairu mu'tabar. Setidaknya para ulama menjelaskan dia ada 3 jenis. Mulai dari paling ringan sampai kepada yang paling berat. Maksudnya apa Ustaz? Perbedaan yang semestinya tidak boleh ada perbedaan. Kalau terjadi perbedaan maka dia tidak dipandang. Ini disebut dengan khilaf ghairu sa'igh. Ya. Ini ada pendapat nih, satu pendapat. Berdasarkan ayat atau berdasarkan dalil dikuatkan oleh pemahaman di kalangan sahabat atau tabi'in. Oke. Kemudian ada pendapat ayatnya mungkin tidak kuat, pemahaman tentang ayatnya tidak kuat atau hadisnya lemah dan lain sebagainya, atau tidak ada para ulama zaman lampau yang memahami seperti itu.
Maka khilaf ghairu sahih ini yang paling ringan namanya khilaf dhaif. Apa maksud khilaf dhaif? Munculnya perbedaan pendapat disebabkan adanya pendapat yang lemah di hadapan pendapat yang lebih kuat. Walaupun pendapat yang lemah ini relatif. Tapi pendapat lemah yang mutlak itu apa indikasinya? Ketika pendapat itu didasari oleh dalil yang lemah atau pemahaman yang lemah. Dia pakai ayat juga tapi mengambil pemahaman yang lemah. Dia pakai hadis juga tapi hadisnya lemah atau dipahami dengan cara yang tidak ada, ya. Atau sedikit ulama yang memahami hal seperti itu. Ya. Sebagai contohnya apa Bapak Ibu? Sebagai contohnya misalnya dia dalam bulan Ramadan mengatakan bahwa misal mengatakan bahwa tidak boleh sholat witir itu satu salam kalau 3 rakaat satu salam, misalnya seperti itu. Dia mengatakan seperti itu, tidak boleh sholat witir 3 rakaat langsung satu salam. Ini pendapat yang lemah. Walaupun mungkin dia berpegang dengan dalil-dalil umum. Mana dalilnya tidak boleh? Salatul lail masna masna. Salat malam itu 2 rakaat. Berarti kalau ada lebih dari 2 rakaat tidak boleh. Ya. Tapi kalau dia ingin mengatakan menurut saya yang lebih kuat itu adalah 2 rakaat, itu tidak masalah. Ya. Tapi mengatakan tidak boleh. Jadi khilaf dhaif, pendapat yang lemah atau perbedaan pendapat yang lemah didasari oleh adanya muncul pendapat yang lemah. Ini banyak dalam khazanah fikih itu banyak sekali kita temukan pendapat-pendapat yang lemah. Karena mungkin bukan unsur kesengajaan di para ulama kita di zaman lampau, tapi adalah mereka mesti berijtihad sementara barangkali dalil tidak sampai kepada mereka. Ada contoh ilmiah yang sering disampaikan oleh para ulama kita Bapak Ibu, ya. Contohnya misalnya, Imam Malik. Tahu Bapak Ibu Imam Malik itu tinggal di mana? Di mana tinggal Imam Malik Bapak Ibu? Di Madinah. Betul? Beliau adalah Imam Darul Hijrah yang tidak pernah keluar dari Madinah. Oke? Secara logika sederhana, semestinya Imam Malik ini adalah orang yang paling banyak mengerti dengan hadis-hadis Nabi. Kenapa? Karena mayoritas sahabat tabi'in itu banyak yang tinggal di Madinah. Nah, permasalahannya ada seorang rawi dari Mesir mengikuti pengajian Imam Malik. Begitulah bahasa untuk memudahnya. Lalu Imam Malik tidak melihat adanya menyelang-nyelingi jari kaki atau jari tangan dalam berwudu. Ini rawi, murid ini sangat beradab. Dia enggak mau tanya di depan umum karena untuk menjaga kemuliaan dan wibawa Imam Malik. Selesai pengajian didatangi Imam Malik. Ya Imam, bagaimana menurutmu periwayatan gini-gini? Disebutkan intinya bahwa Nabi pernah menyelang-nyelingi jari, baik jari tangan maupun jari kaki dalam berwudu. Padahal sebelumnya Imam Malik tidak mengatakan ada itu dalam berwudu. Akhirnya itu seorang ulama ketika dia terbukti dalam dirinya bahwa riwayat ini sahih benar, akhirnya beliau merubah pendapatnya dan selanjutnya beliau mengatakan adanya sunat untuk menyelang-nyelingi jari kaki ataupun jari tangan dalam berwudu. Sebelumnya apa tadi? Dia tidak mengatakan atau tidak melihat pendapat itu boleh. Yang kedua namanya, ini agak lebih levelnya agak lebih tinggi daripada yang pertama tadi. Namanya khilaf syaz. Syaz itu mengganjil. Apa maksudnya Bapak Ibu? Perbedaan pendapat yang disebabkan adanya pendapat yang mengganjil. Apa standar pendapat yang mengganjil? Pendapat yang tidak didasari oleh dalil. Atau kalaupun didasari oleh dalil, dalilnya itu adalah yang sangat lemah, seperti hadisnya mungkar atau bahkan hadisnya maudhu'. Muncul perbedaan pendapat. Contoh,
Di antara pendapat-pendapat yang saz yang pernah ada di kalangan para ulama, misalnya menghalalkan minuman keras selama tidak terbuat dari anggur. Ini saz. Menghalalkan daging anjing. Ini saz. Ada di kalangan para ulama. Bahkan sekarang ada ya para mahasiswa, biasa itu mahasiswa S3 itu. Kerjanya mengumpulkan pendapat-pendapat yang ganjil. Ini seperti yang ada nih, salah satu dokter yang viral zaman sekarang. Nyukumpun pendapat-pendapat mengganjil, sedunia sampaikan ke orang. Padahal pendapat-pendapat itu memang muncul daripada ulama-ulama yang besar seperti Abu Hanifah kah atau seperti ulama-ulama yang lain, tapi mereka itu tidak ingin sengaja membuat kegaduhan, tapi mereka mungkin berijtihad dalam memahami dalil. Intinya adanya pendapat-pendapat yang mengganjil yang tidak didasari oleh dalil yang bisa diterima, kelemahan dalilnya itu sangat ini, maka akan muncul khilaf syaz. Dan ini dalam khilaf syaz, kita jemput sedikit, dalam menanggapi pendapat yang lemah itu tidak serta-merta kita harus ya menohok niat orangnya. Barangkali dia bahan bacaannya itu, kemudian dia mungkin belum menyadari pendapat itu lemah. Kita ingatkan bahwa pendapat ini adalah pendapat yang lemah. Dan mohon maaf kalau saya katakan, ya mohon maaf Bapak Ibu, ya, tanpa untuk mengapakan saudara-saudara kita, berpuasa berdasarkan hisab falaki di kalangan ulama itu dia termasuk kalau tidak khilaf dhaif, dan sebagian malah bisa mengatakan khilafnya syaz. Dia bukan masuk khilaf mu'tabar. Saya mengajak aja Ibu ya. Jangan lagi kita kan buliah puasa ingin jo ru'yah wa buliah, ingin jo hisab wa buliah. Enggak begitu para ulama kita sejak zaman sahabat sampai terakhir sekarang. Itu bisa saya pastikan 1000 mengatakan tidak boleh pakai hisab falaki, agak 1-2 orang mengatakan boleh. Maka ini tidak bisa berimbang. Walaupun bagi sebagian saudara-saudara kita barangkali agak sulit menerimanya. Ya, bisa-bisa kita mungkin dikatakan ya, karena seakan-akan hisab falaki menjadi kebutuhan di zaman sekarang. Tahun mukul atau tanggal berapa puasa, Ibu? Tanggal berapa rayo? Kenapa kita bisa mengetahui? Pakai hisab falaki. Sudah saya jelaskan kemarin, Mbak Ustaz, waktu salat pakai hisab balik boleh, ketika udah waktu puasa kan enggak boleh. Ini perlu penjabaran ilmiahnya lagi. Baik. Yang ketiga Bapak Ibu adalah disebut dengan khilaf batil. Apa itu? Munculnya perbedaan pendapat karena muncul pula adanya pendapat yang batil. Apa pendapat yang batil itu? Pendapat yang tidak didasari oleh dalil atau mungkin didasari oleh dalil yang sangat lemah, hampir sama dengan saz. Apa bedanya batil dengan saz? Kalau saz, orang yang mengeluarkan pendapatnya itu masih punya niat baik untuk kemaslahatan kaum muslimin. Tapi kalau batil, dia sengaja ya memunculkan pendapat itu untuk membuat kegaduhan di tengah kaum muslimin, bahkan niatnya sampai untuk merusak kaum muslimin. Seperti pendapat-pendapatnya orang Syiah itu sebagian besar itu adalah pendapatnya batil. Pendapat orang-orang batiniyah, pendapat orang-orang yang contoh seperti ini Bapak Ibu, ya. Pak amalkan zikir nih. Kata guru ombo kunyundang langsung dari Nabi. Bagaimana guru Bapak bisa mendengar langsung dari Nabi? Nyoba tamuju Nabi di alam ruh, tidak di alam nyata. Karena mungkin ketinggian ilmunya dan ketakwaannya, akhirnya dia bertemu di alam ruh. Ini pendapat batil. Ya, kenapa? Kalau memang bisa seperti itu, tentu orang-orang di kalangan tabi'in yang tidak pernah bertemu Nabi pasti ada ceritanya. Mereka bertemu dengan Nabi di alam ruh. Kenapa kita sebut tabi'in? Karena kita sudah meyakini orang yang dipuji oleh Nabi setelah para sahabat itu apa? Murid-muridnya sahabat. Baik Bapak Ibu, kita sedang menjelaskan intinya kalau wilayahnya itu masuk kepada yang salah satu di antara tiga ini, perbedaan yang lemah atau yang mengganjil atau yang batil, maka dia tidak kita samakan dengan menanggapi permasalahan yang khilaf sa'ih tadi. Kalau pendapatnya lemah kita ingatkan,
tapi kita tetap menjaga jangan sampai kita menohok niatnya. Kalau pendapatnya sah, sampaikan, jelaskan. Tidak halal kita menyampaikan pendapat-pendapat yang mengganjil kepada kaum muslimin karena bisa ini disalahpahami. Kalau pendapatnya batil, hantamlah. Karena pendapat yang batil itu biasanya didasari oleh niat yang sudah salah. Semoga pencerahan pada pagi hari ini bermanfaat untuk saya menyampaikan. Bapak Ibu yang mendengar, aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.